with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebenarnya, tikus hitam dan lelaki emas itu benar-benar merasakan keinginan untuk meninggalkan tempat ini. Mereka pahit bahwa mereka harus tinggal di istana gua selama beberapa ratus ribu tahun karena kekuatan tempur rendah dari generasi sebelumnya dari Transcendensia Clan. Bahkan ada kasus demigos dengan kelas 3 dan 4 makna sejati dengan senjata dewa yang mencoba menerobos istana. Namun, satu-satunya cara bagi seseorang untuk menerobos istana adalah bagi mereka untuk memiliki kekuatan tempur yang setara atau lebih tinggi dari Ancestor Blackwing. Namun, ratusan ribu tahun setelah kematiannya, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai tingkat pemahaman itu. Itu terlalu sulit. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin bahkan untuk Sui Ying untuk menangani istana secara langsung. Namun, leluhurnya Blackwing tidak pernah mengatakan seseorang harus melakukannya langsung. Jika makna sejati seseorang cukup misterius bagi mereka untuk dengan mudah melewati tanpa harus mengatasi rintangan, itu juga dapat dianggap sebagai kekuatan tempur. Untuk menembus rintangan, untuk menggunakan kekuatanmu sendiri, dan untuk menjadi transenden dari klan Xia. Kata tikus hitam, ketiga kriteria telah terpenuhi, artinya kamu sudah melewati cobaan. Lalu di mana harta yang ditinggalkan oleh angin hitam leluhurnya? Sui Ying memandang sekitarnya. Berbuat salah. Si tikus hitam dan pria emas saling memandang. Mereka tidak berada di istana dewa angin hitam, kata tikus hitam itu dengan jujur. Tidak di sini. Mata Sui Ying melebar. Pria emas menambahkan, ini seperti ini. Saat itu, Tuan mencegah para ahli yang menjadi dewa, serta orang-orang dari klan buas menggunakan kekuatan tempur mereka untuk secara paksa mengambil harta dengan tidak menempatkannya di sini, di Blackwing Istana Dewa. Benar, Sui Ying mengangguk sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski gitu, leluhurnya Blackwing tidak meninggalkan harta karunnya ke Istana Infernal, alih-alih membangun Istana Dewa Angin Hitam untuk meninggalkan warisannya kepada orang yang berhasil melewatinya. Banyak transenden, bahkan demigod, telah meninggalkan harta mereka sebelum mati untuk sekte mereka sendiri. Sebagian kecil akan meninggalkan mereka di belakang ke klan mereka, sementara mayoritas akan menyerahkan mereka ke Istana Infernal. Istana Infernal, bagaimanapun, adalah organisasi milik seluruh klan Xia. Pendapat berbeda, jawab tikus hitam. Tahun itu, Tuan mempertimbangkan untuk meninggalkan beberapa harta karun ke Istana Infernal. Namun, karena beberapa pendapat yang berbeda antara kepala istana dan tuannya, mereka sedikit bertengkar. Akibatnya, Tuan tidak meninggalkan harta di Istana Infernal, alih-alih menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Argumen. Sui Ying bingung. Dia bisa merasakan bahwa angin hitam leluhurnya masih memegang klan Xia di dalam hatinya. Jika dia tidak melakukannya, mengapa dia harus menghabiskan banyak upaya sebelum mati untuk mendirikan istana? Pada saat itu, leluhurnya Blackwing tidak diragukan lagi adalah pakar nomor 1 di seluruh klan Xia, menekan semua klan lainnya untuk seluruh era. Namun, dia sebenarnya berdebat dengan kepala Istana Infernal waktu itu karena beberapa perbedaan pendapat. Mengapa mereka berdebat? Perbedaan apa yang mereka miliki? Sui Ying penasaran. Itu adalah sesuatu yang aku tidak benar-benar tahu. Guru tidak memberitahu aku tentang itu, jawab tikus hitam itu. Sui Ying bergumam pada dirinya sendiri. Keberadaan yang bisa menekan segalanya untuk seluruh era. Berdebat dengan kepala istana. Dia benar-benar memiliki total 7 prajurit dewa. Meskipun, mayoritas dari mereka sedikit lemah. Tunggu sampai kamu mendapatkan warisan master. Pada saat itu, kamu harus memahami segalanya, jawab tikus hitam itu. Guru juga menyebutkan bahwa semua yang dia tinggalkan ada di dalam harta karun yang ditimbun. Selain dari banyak harta, jimat perintah untuk para prajurit ada di dalamnya juga, jadi jika kamu ingin kami memperhatikan perintah kamu, kamu harus mendapatkannya. Di mana harta karun itu ditimbun? Sui Ying bertanya. Tikus hitam itu senang dengan pertanyaan itu. Hanya tikus air yang tahu lokasinya. Pria emas itu tertawa. Tidak ada di antara kita yang saudara bayangan yang tahu itu.
Karena itu, bahkan jika dewa datang dan mengambil tikus air dengan paksa, dia tidak bisa melawan perintah yang diberikan tuannya untuk memberitahu mereka rahasia. Sui Ying memandang ke arah tikus hitam. Silakan pergi, kata tikus hitam kepada pria emas. Bahkan aku tidak tahu rahasia. Pria emas itu menggelengkan kepalanya. Namun demikian, dia berbalik dan berjalan keluar dari halaman, hanya menyisakan Sui Ying dan tikus hitam itu. Sui Ying sangat ingin tahu kemana leluhurnya Black Queen menyembunyikan harta karunnya. Di tingkat bawah tanah terdalam dari istana Dewa Angin Hitam ini, tikus hitam itu memulai ada aula yang sangat besar. Di dalam, sebenarnya ada gerbang tersembunyi ke dunia lain, menuntun kamu ke dunia transenden utama. Dunia ini sangat unik karena ia tumbuh di dalam lipatan lapisan luar dunia ini, memastikan bahwa ia sepenuhnya tertutup, membran dunia tidak dapat dihancurkan. Tidak ada penduduk asli dari dunia transenden ini yang pernah menembus ruang untuk memasuki dunia fana. Oh, Sui Ying terkejut. Pantas. Tidak heran dunia transenden utama ke-9 ini dirahasiakan dari orang lain. Itu adalah lingkungan yang sepenuhnya tertutup yang dihasilkan dari lokasinya di kekosongan yang menyebabkan kurangnya koneksi dengan lapisan kekosongan di antara ruang. Menghancurkan membran dunia yang tertutup rapat ini sama dengan menghancurkan seluruh lapisan terluar dunia fana. Itu terlalu sulit. Biasanya, merobek ruang berarti hanya merobek membran pada lapisan terdalam, sebelum bisa memasuki lapisan kosong di antara ruang. Selain lapisan kekosongan ini, masih ada membran eksternal lain yang paling tebal. Membran eksternal terluar ini mengelilingi seluruh dunia fana, termasuk segala macam dunia transenden minor dan utama. Karena dunia transenden utama saling berhubungan dengan dunia fana, ada pintu dunia yang terbentuk sebagai hasilnya. Dan satu-satunya jalan keluar dari dunia transenden utama yang tertutup ruang. Justru salah satu dari pintu dunia ini. Harta karun guru justru tersembunyi di dunia transenden yang besar ini di tempat bawah tanah tertentu, jawab tikus hitam itu. Aku akan memberimu peta. Bukankah dia takut seseorang akan menemukannya dan membawanya pergi? Sui Ying terkejut. Pertama-tama, harta ini sangat unik karena hanya dapat dilihat dengan mata T3L4 nanogram. Tidak ada metode pengamatan lain untuk menemukannya. Dengan dunia transenden yang gitu luas dan ruang bawah tanah yang tampaknya tak berbatas, seberapa sulit bagi seseorang untuk menemukan penimbunan dengan mata? Siapa yang bisa menemukannya? Sebelum kamu, tidak ada orang yang tahu bahwa ada harta karun yang ada di dalamnya, jadi tidak ada yang cukup bodoh menggunakan mata mereka untuk mencari mereka secara perlahan, kata tikus hitam itu. Kedua, bahkan jika mereka menemukan menimbun, mereka tidak bisa membukanya. Kunci untuk membukanya adalah dengan aku. Akhirnya, pintu masuk, yang merupakan pintu dunia, hanya dapat digunakan oleh transenden manusia. Singkatnya, ini benar-benar aman. Tikus hitam itu yakin akan hal ini. Mengulurkan tangannya, jimat hitam tinta segi 8 muncul di cakarnya yang kecil dan berbulu. Ini kuncinya. Aku akan memberikannya kepada kamu. Sui Ying mengambilnya. Aku akan menggambar peta untukmu. Tikus hitam itu melambaikan cakarnya, menyebabkan gelombang dari danau hitam itu terbang ke atas sebelum langsung membentuk peta besar yang jernih di udara. Ini adalah peta terperinci dari dunia transenden utama, dan harta karun itu berada di sana. Tikus hitam menunjuk ke suatu titik pada peta besar, menyebabkan tempat itu bersinar dengan cahaya keemasan. Peta yang sangat besar menghilang dan ombak kembali ke danau. Aku telah memberi kamu kunci dan memberitahu kamu tentang peta itu, kata tikus hitam itu. Kamu harus berhati-hati ketika melanjutkan sendiri. Bagaimanapun, ini adalah dunia transenden utama. Ratusan ribu tahun telah berlalu, jadi tidak ada yang bisa benar-benar tahu jenis transenden asli apa yang akan ada di dalam. Ada transenden asli yang lemah dan kuat. Misalnya, demigod peringkat kedua, Kaisar Infernal, tidak tertandingi dalam dunia infernalnya. Di sana, Dewa Gunung He serta demigod lainnya dengan senjata dewa telah dikalahkan olehnya. Dengan demikian, seseorang tidak pernah bisa memandang rendah transenden asli. Awalnya, aku berpikir bahwa setelah mendapatkan kunci, akan sangat mudah bagi kamu untuk mengambil harta. Namun, kekuatan tempurmu saat ini masih sangat lemah, jadi kamu harus berhati-hati. Tikus hitam mengingatkannya, dia tidak ingin Sui Ying mati.
Lagi pula, siapa yang tahu kapan seseorang yang cukup kuat untuk membebaskan mereka dari tempat ini akan muncul sekali lagi. Jangan khawatir, Sui Ying membuat keputusan. Dunia transenden utama mungkin berbahaya. Namun, dengan mengandalkan makna sejati-sejati dari Mirage, dia masih bisa menjelajahi tempat itu. Selama dia berhati-hati dalam mengirim ki avatarnya sendiri, itu sudah cukup. Pemahaman Aki Avatar tentang alam akan serupa dengan tubuh sebenarnya, sehingga bisa memasuki Mirage juga. Oh, benar. Aula besar bawah tanah itu tampaknya telah rusak, dengan tanda-tanda pertempuran telah terjadi di dalam, Sui Ying menambahkan. Justru karena jejak-jejak pertempuran yang menyebabkan dinding aula besar bawah tanah menjadi rusak sehingga dia bisa bertahan hidup saat itu. Kamu tahu tentang itu? Tikus hitam itu terkejut. Betul, pertempuran besar yang benar-benar menakutkan terjadi di lokasi itu sebelumnya. Tuan adalah penyihir demigod terkuat dalam sejuta tahun terakhir, kata tikus hitam itu. Ketika dia mencapai akhir masa hidupnya, dia tidak ingin mati gitu saja. Karena itu ia memutuskan untuk melakukan beberapa percobaan di dunia transenden utama itu karena istana Dewa Angin Hitam pada akhirnya terlalu kecil. Dunia transenden utama cukup besar untuk melakukan berbagai jenis eksperimen di dalamnya. Akhirnya, keberadaan yang menakutkan muncul di dalam dunia ini. Keberadaan ini bertarung dengan Tuan dalam pertempuran besar yang menghancurkan langit dan memisahkan bumi. Pada akhirnya, Master tidak bisa menyamakannya dan harus mundur ke Blackwing Palace. Sui Ying dalam hati terkejut. Eksistensi yang mampu menekan era bertemu seseorang yang tidak bisa dia kalahkan dan harus melarikan diri kembali ke Istana Dewa Angin Hitam. Apa jenis mainan mengerikan yang diciptakan leluhurnya Blackwing dalam percobaan terakhirnya? Keberadaan yang mengerikan ini memiliki kekuatan tempur yang benar-benar tirani. Array yang ditempatkan di World Door oleh Master tidak dapat menghalangi itu, sehingga terus menerobos masuk ke Istana Dewa Angin Hitam dan memiliki pertempuran hidup dan mati. Di aula besar bawah tanah di bawah istana. Guru tidak berani membiarkannya bebas, saat memasuki dunia fana, itu akan membawa bencana bagi klan Xia. Di atas semua itu, Istana Dewa Angin Hitam ini adalah tempat di mana dia mengatur sejumlah besar array, serta tempat di mana dia bisa menampilkan kekuatan tempur terkuat. Jika dia meninggalkan lokasi ini, dia tidak akan pernah bisa menekan keberadaan yang menakutkan itu. Demi klan Xia, dia harus menyelesaikan masalah ini yang telah dia buat tanpa peduli biayanya. Akhirnya, dia membuang keberadaan yang menakutkan itu. Tuan sudah mendekati akhir masa hidupnya, dan segera setelah pertempuran besar, dia meninggal, kata tikus hitam itu. Sui Ying dengan ringan mengangguk. Dia terengah-engah kagum dalam hati. Untuk mage transenden yang bisa menekan era dan ingin menjadi dewa untuk menciptakan bentuk kehidupan yang mengerikan, dia harus menyelesaikan bencana yang dia sebabkan sendiri. Setelah itu, hidupnya juga berakhir. Apakah benar-benar sulit untuk menjadi dewa? Sui Ying menggelengkan kepalanya secara mental. Setiap generasi Xia Clan akan melihat munculnya sekelompok demigods. Sedangkan untuk dewa ada berapa banyak? Apakah ada hal lain yang perlu kamu sampaikan kepada aku? Sui Ying tersenyum. Jika tidak ada, aku akan pergi dulu. Kamu tidak perlu terlalu cemas untuk mengumpulkan harta karun. Tikus hitam menjatuhkan kedua cakarnya di depan dadanya. Itu adalah dunia transenden utama yang kita bicarakan. Bahkan jika kamu ingin kami menunggu 1000 tahun untuk kamu, kami masih bersedia. Yakinlah, aku punya rencana sendiri. Aku akan pergi dulu. Kamu tidak perlu mengirim aku. Sui Ying segera berbalik dan menghilang dari tempat itu. Di lembah Blackwing Abyss. Membuka pintu masuk utama gua, seorang remaja berjubah hitam keluar. Tangguh. Kabut putih mengembun menjadi kera yang menatap Sui Ying dalam kegembiraan dan kekaguman. Kamu berhasil. Naga hitam yang berbaring di luar istana mengulurkan kepalanya ke Sui Ying. Sepasang mata emas besar itu penuh kegembiraan dan sukacita. Dongbo Sui Ying, kamu benar-benar berhasil sebagai orang suci. Ini benar-benar luar biasa. Aku, naga tua ini benar-benar mengagumimu. Cepat beritahu aku, bagaimana kamu mengalahkan Five Shadows. Terutama Shadow Big Brother. Kepala Five Shadows, dengan kata lain, pria emas. Dia memiliki kemampuan tempur terkuat di seluruh istana gua.
Naga hitam akan terinjak sepenuhnya jika dia bertarung dengan pria emas. Itu rahasia, Sui Ying menyeringai. Masih ingin merahasiakannya. Black Dragon membuka matanya lebar-lebar. Ingat, jangan membocorkan masalah tentang kesuksesan aku, kata Sui Ying. Lagi pula, sebenarnya, aku hanya sebagian yang berhasil. Saat ini, aku tidak memiliki jimat kamu, jadi aku tidak bisa membawa kalian pergi. Yakinlah, naga hitam segera mulai menganggukkan kepalanya terus-menerus. Kami pasti akan merahasiakannya. Organisme penyuling ini, serta prajurit dewa dari Istana Dewa Angin Hitam, sekarang berada di pihak Sui Ying. Saat Sui Ying mendapatkan jimat prajurit mereka, dia akan menjadi pemilik mereka. Berapa lama mereka ingin melihat hari itu datang? Lagi pula, tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama terlalu membosankan. Siu. Dengan cepat, sosok Sui Ying muncul dari kejauhan. Kecepatannya saat ini sangat cepat. Jin Qiyu saat ini sendirian di Blackwing Cliff, menunggu dengan cemas. Namun, dia bisa merasakan bahwa keselamatan muridnya Sui Ying harus dijamin. Setelah semua, ia memiliki prajurit dewa yang mengkhususkan diri dalam pertahanan mengikutinya, dan kepala angin Dewa Angin Hitam tidak akan membunuh terhadap Transcendent Clan Xia. Sui Ying bergegas keluar dari pusaran angin hitam besar sebagai Streamer sebelum mencapai ruang di udara di depan Jin Qiyu. Satu orang berdiri di tebing dan yang lain di udara saling berhadapan. Kamu kembali. Bagaimana itu? Apakah itu baik-baik saja? Jin Qiyu mengungkapkan ekspresi ceria. Pernahkah kamu mengalami betapa hebatnya Istana Dewa Angin Hitam? Cepat ceritakan tentang kekuatannya. Setelah membolak-balik buku, aku melihat bahwa tidak ada transenden yang pernah berhasil menembus istana. Ini memang sangat tangguh. Sui Ying memegang tangan Jin Qiyu. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kakak muridmu, aku, akan menjadi orang pertama yang berhasil. Jin Qiyu kaget, wajahnya menunjukkan ekspresi heran. Kamu tidak bercanda denganku? Jin Qiyu bertanya balik. Dia tidak berani percaya. Aku benar-benar berhasil. Sui Ying tertawa ketika dia melihat ekspresi ketidakpercayaan Jin Qiyu. Pejuang senior, aku tidak berbohong, kan? Dia memang berhasil. Gelang hijau abu-abu itu membentuk pita sebelum terkondensasi menjadi pelindung hijau lapis baja. Pejuang senior, kamu harus menjaga rahasia ini, kata Sui Ying. Serta apapun yang berhubungan dengan kekuatan tempurku. Aku mengerti. Pelindung hijau lapis baja itu mengangguk. Semakin sedikit orang yang tahu tentang kekuatan tempurmu, semakin baik. Yu Jin Qiyu, kamu harus merahasiakan ini untuk Dongbo Sui Ying juga. Segera, dia akan menjadi demigod terkuat Xia klan aku. Jin Qiyu segera mengangguk. Jika seseorang mengatakan bahwa kepala istana Chen benar-benar setia, maka kesetiaan para prajurit dewa pasti tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika para prajurit ini telah diturunkan, jimat dewa mereka tertinggal di dunia dewa. Dengan kata lain, tidak ada cara bagi seseorang untuk menemukan jimat-jimat ini. Di dunia klan Xia, tidak peduli orangnya, tidak ada cara bagi mereka untuk memperbaiki dan mengendalikan mereka. Prajurit dewa ini akan selamanya mengikuti perintah tuan mereka, leluhurnya klan Xia di dunia dewa. Selamanya melindungi klan Xia. Pelindung hijau lapis baja menentukan bahwa nilai Sui Ying saat ini untuk seluruh Xia klan meningkat pesat. Tentu saja ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantunya. Setelah itu, sekali lagi berubah menjadi gelang hijau abu-abu yang terletak di lengan Sui Ying. Ayo kembali. Sui Ying memegang tangan Jin Qiyu ketika keduanya menjadi pita, terbang menuju lokasi kastil Snow Rock. Hanya sehari kemudian. Sui Ying berjubah merah sedang berdiri di ruang bawah tanah rahasia di bawah Snow Rock Castle, kulitnya dikelilingi oleh pita api merah menyala. Inilah tepatnya avatar Qi-nya. Setiap detik itu ada berarti Qi dikonsumsi, bahkan jika itu tidak dalam pertempuran. Biasanya avatar Qi dapat mempertahankan keberadaannya selama hampir 1 tahun. Setelah periode itu berakhir, ia harus kembali ke tubuh aslinya, jika tidak, untaian jiwa di dalam avatar Qi akan hilang, dan pemiliknya akan kehilangan kekuatan jiwa fundamentalnya. Sui Ying berjubah merah juga memiliki gelang hijau abu-abu. Aku harus merepotkanmu kali ini, senior. Sui Ying, makna sejatimu cukup misterius. Para demigods di dunia transenden utama tidak akan pernah bisa menyakiti kamu.
Tapi tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kamu. Gelang hijau abu-abu itu memancarkan gelombang. Ayo pergi. Sosok Sui Ying berjubah merah terdistorsi sebelum menghilang. Di dalam dunia lain, Mirage. Sui Ying berjubah merah muncul di sana, terbang dengan kecepatan tinggi menuju Black Wind Abyss. Apakah itu dinding ruangan, gunung, atau sungai, tidak ada dari mereka yang bisa menghalangi jalannya. Mempertimbangkan jarak yang kecil dan kecepatannya yang sangat cepat, dia dapat mencapai aula besar bawah tanah hanya dalam 1 atau 2 detik bahkan ketika terbang tanpa partikel tubuhnya. Aula besar bawah tanah. Aula besar itu tingginya lebih dari 300 meter dan panjangnya hampir 1 kilometer. Itu tetap mengejutkan bagi Sui Ying bahkan ketika dia melihatnya hari ini. Bagi Ancestor Blackwind, itu terlalu kecil. Dia telah menghabiskan bentangan terakhir hidupnya dengan bereksperimen di dunia transenden utama. Dunia sebesar itu telah menjadi tempat percobaannya. Aula besar tetap rusak. Sui Ying menyeringai. Pilar demi pilar aula besar ini diruntuhkan. Beberapa jatuh, dengan sebagian besar hancur berkeping-keping. Dinding jauh aula memiliki celah buas di atasnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun aula besar ini unik dan telah disempurnakan secara khusus juga. Bahkan dengan semua kekuatan Sui Ying saat ini, dia tidak bisa merusak dinding sama sekali. Saat itu, pertempuran besar leluhurnya Blackwind telah mengubah seluruh tempat ini menjadi berantakan. Dia bahkan meminjam kekuatan dari banyak susunannya di dalam istananya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya sebelum berhasil memberantas keberadaan yang menakutkan itu. Kerusakan tetap seperti ketika aku tinggal di sini selama 6 tahun. Hanya saja kera dan burung tidak ada lagi di sini. Sui Ying benar-benar akrab dengan tempat ini. Kera dan burung itu juga menjadi 2 kartu tersembunyi Sui Ying untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Pintu dunia. Sui Ying berjalan nostalgia menuju salah satu dinding. Dinding aula ini berkilau dan tampak tembus cahaya. Dengan satu pukulan, seutas transenden Qi memasuki dinding tembus cahaya aula besar yang berkilauan ini, menyebabkannya segera berpindah ke pintu setinggi 100 meter. Pintu ini mentransmisikan gelombang ke pikiran Sui Ying, aku angin hitam. Di sisi lain pintu ini adalah bagian dari dunia transenden utama. Seseorang tidak boleh masuk sebelum mencapai kekuatan tempur Sein. Undulasi itu bahkan telah mengirimkan peta dan detail tempat itu. Demigod, Sui Ying menyeringai. Dalam perjalanan menuju dunia transenden yang besar ini, bahaya terbesar adalah penduduk asli Demigod. Tapi siapa yang bisa benar-benar tahu apakah ada demigod di dunia itu? Atau, mungkin demigod yang menakutkan akan muncul dari dalam. Semuanya tidak diketahui. Di dalam dunia transenden utama, aku akan melakukan perjalanan ke dalam Mirage sambil menyelidiki berbagai tempat dan melihat apakah para demigod dapat menemukan aku, pikir Sui Ying. Jika mereka tidak dapat menemukan aku, maka Jenderal Iblis tidak akan dapat menemukan aku juga. Bepergian ke dalam Fata Morgana sambil menyelidiki. Para Jenderal Iblis telah bersembunyi di berbagai tempat di dunia fana, bersembunyi di dalam kapal perang mereka. Kapal perang ini mungkin dapat mencegah energi dunia merasakannya, tapi ketika menggunakan Mirage untuk menyelidiki, bahkan dewa akan merasa sulit untuk menghalanginya. Sui Ying khawatir bahwa para Jenderal Iblis mungkin dapat menemukannya ketika dia menyelidiki mereka di dalam Mirage. Jika mereka tidak dapat menemukan aku akan segera menemukan lokasi tempat mereka bersembunyi dan kemudian memusnahkannya. Pikir Sui Ying, aku harus bereksperimen terlebih dahulu. Demigod asli harus memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah dari alam jika dibandingkan dengan Jenderal Iblis. Jika mereka menemukan aku khawatir makna sejati Mirage aku harus mencapai tingkat yang lebih dalam sebelum mencegah mereka merasakan aku. Dengan langkah, Sui Ying terbang melewati World Door setinggi lebih dari 100 meter yang ditempatkan di dinding aula dan memasuki dunia transenden utama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.